kita melihat logo kakek yang ada di KFC, dia bernama Colonel Sanders. Jika kita melihat kisah hidupnya, dia adalah sosok orang yang sukses di masa itu. Perjuangannya untuk melanjutkan hidup sangatlah rumit. Mulai dari pekerjaan yang tidak menentu, rumah makan yang telah ia buat terbakar, ditambah lagi keluarga tidak mendukung. Istri memilih untuk berpisah setelah menjalani perjalanan yang panjang dan banyak penolakan. Namun di umur 60 tahun beliau tidak berhenti untuk berjuang, melainkan kembali membangun rumah makan dan menawarkan resep rahasianya. Alhasil, Sanders berhasil menjual pertama kali KFC dengan hasil yang memuaskan. Bahkan bisnis KFC ini sudah ada di mana-mana. Jadi, dalam kisah hidup Sanders, kita belajar banyak bahwa seberapa banyak hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita, jangan pernah menyerah. Sebab jika kita memiliki kemampuan tinggi, pasti ada hasil yang diperoleh. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan melihat kondisi yang sedang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, seringkali membuat kita down, putus asa, putus pengharapan terhadap kesulitan-kesulitan yang sedang ada. Dengan rapuhnya pertahanan diri dan keyakinan terkadang membuat kita tidak sanggup menghadapi gempuran berbagai masalah. Selain masalah ekonomi semakin menipis, sakit penyakit, bahkan hal-hal yang membuat kita tidak betah dalam keadaan saat-saat ini. Bahkan seringkali juga turut menambah beratnya beban hidup. Saudara, dalam menghadapi kondisi ini, kita mempunyai dua pilihan: bertahan dan terus berjuang, atau putus asa dan menyerah pada keadaan. Namun saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita memiliki sikap pantang menyerah ketika menghadapi kesulitan ini. Pertanyaannya adalah, mengapa kita tidak boleh menyerah? Bukankah kita juga seringkali merasa kesulitan itu begitu menghimpit dan menekan kita? Kita tidak boleh menyerah karena Tuhan berjanji akan menyertai kita. Saudara, dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 22, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan tidak menuntun mereka melalui jalan utara yang menuju ke negeri orang Filistin. Sekalipun jalan ini adalah jalan yang paling sulit menuju tanah Kanaan, sebaliknya Tuhan justru menuntut mereka berputar ke selatan melalui jalan di padang gurun yang menuju laut Teberau. Saudara, berjalan menuju padang gurun berarti Israel berjalan menuju bahaya dan kesulitan, seperti kekurangan makanan, minuman, serta ancaman serangan binatang buas. Namun di tengah-tengah kesulitan dan bahaya yang mengancam itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan Israel sendirian. Bukankah Allah yang hanya sanggup melepaskan mereka dari perbudakan Mesir, tetapi kemudian membiarkan mereka berjalan sendiri di padang gurun? Sebaliknya, Allah selalu setia menyertai mereka, dan penyertaan Tuhan itu diwujudkan melalui kehadirannya dalam tiang api dan tiang awan. Tiang awan dan tiang api merupakan manifestasi dari kehadiran Allah dalam peristiwa yang dialami Israel selama pengembaraan mereka di padang gurun. Ini artinya Allah tidak hanya menyertai Israel melalui perantaraan Musa dan Harun. Kehadirannya dalam tiang awan dan tiang api merupakan simbol penyertaan Tuhan secara langsung atas mereka. Israel tidak akan dituntut kepada berbagai kesulitan dan bahaya di padang gurun, karena penyertaan Tuhan dan tuntunan Allah nyata bagi mereka. Penyertaan Tuhan juga dinyatakannya dengan menolong dan memberi jalan keluar ketika mereka mengalami kesulitan. Saudara, sampai di sini jelas kita melihat bahwa penyertaan Tuhan bukan saja berkaitan dengan tindakan Allah yang menuntut umatnya. Namun penyertaan itu juga merupakan jaminan akan adanya pertolongan Tuhan atas setiap kesulitan yang mereka alami. Dengan penyertaannya itu,
Tuhan ingin agar Israel tidak putus asa atau menyerah ketika mereka menghadapi berbagai kesulitan dalam penggembaraan mereka. Israel selalu saja meragukan penyertaan Tuhan. Keraguan itu terlihat jelas dari sikap mereka yang begitu mudah bersungut-sungut. Keraguan atas penyertaan Tuhan itulah yang membuat generasi pertama dari bangsa Israel gagal memasuki tanah Kanaan. Berdasarkan orang Israel, berbeda dengan orang Israel lainnya, Yosua justru memiliki keyakinan yang kuat akan penyertaan Tuhan. Dalam Yosua 1 ayat 5b, Allah telah menjanjikan kepada mereka, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yosua yakin bahwa jika Tuhan telah berjanji untuk menyertainya, maka tentu Tuhan tidak akan tinggal diam ketika kesulitan menimpanya. Keyakinan akan penyertaan Tuhan inilah yang membuat Yosua tetap teguh di tengah-tengah keraguan Israel untuk menduduki tanah Kanaan. Itulah sebabnya Yosua tidak putus asa ketika ia harus berhadapan dengan bangsa Kanaan. Bagi Yosua, janji dan penyertaan Tuhan adalah sumber kekuatannya untuk bertahan. Tidak ada alasan baginya untuk menyerah. Keyakinan inilah yang membuat kita mampu bertahan menghadapi berbagai kesulitan dan penderitaan. Keyakinan akan penyertaan Tuhan itulah yang akan dan akhirnya membawa kita pada janji Tuhan terhadap hidup kita. Saudara-saudara semua, saya tidak tahu kesulitan apapun yang saat ini saudara alami. Mungkin kesulitan itu adalah pergumulan hidup, atau kita sudah putus pengharapan, tidak tahu lagi apa yang kita lakukan. Atau mungkin juga saat ini saudara mulai berpikir untuk menyerah karena saudara merasa sendiri dan tidak ada yang menolong saudara. Saudaraku, buanglah jauh-jauh pikiran itu, sebab sebagaimana Tuhan hadir dalam tiang api dan tiang awan yang telah menyertai bangsa Israel di padang gurun, saat ini Tuhan pun hadir dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang berdiam dalam hati kita. Kita ini merupakan tanda dan jaminan bahwa kita tidak sendiri. Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu, jangan menyerah saudara. Jika Tuhan sanggup menolong Israel, tentu Ia juga akan menolong kita dalam setiap pergumulan dan kesulitan kita. Bahkan dalam masa pandemi saat ini, apapun yang harus kita lakukan, mari kita melakukan yang bermanfaat dan selalu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kunci never give up adalah do anything with Jesus. Lakukan apapun bersama Yesus. Tuhan memberkati.